Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf. MPM saya 32201100029. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, sumber arus, dan saklar atau switch. Rangkaian listrik itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian seri paralel. Yang pertama itu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana dua komponen berbagi simpul yang sama dan arus yang sama dan mengalir melaluinya. Dan yang kedua itu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dan yang terakhir itu rangkaian seri paralel atau biasa disebut dengan rangkaian campuran. Rangkaian ini adalah gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Keuntungan ketika kita menggunakan rangkaian seri adalah yang pertama itu rangkaian ini lebih mudah untuk dibuat. Kedua, biaya pembuatan rangkaian ini lebih murah. Ketiga, analisa kerusakan itu lebih cepat. Yang keempat, lebih efisien dalam mengantarkan arus listrik. Yang kelima, arus yang mengalir melalui masing-masing komponen besarnya itu akan sama. Kekurangan dari rangkaian seri adalah yang pertama, jika salah satu mati, maka beban yang lain juga ikut mati. Yang kedua, pembagian arus listrik yang tidak merata. Yang ketiga, nyala lampu akan lebih redup. Keuntungan ketika kita menggunakan rangkaian paralel adalah yang pertama, rangkaian ini lebih efisien dalam mengantarkan tegangan. Yang kedua, jika ada salah satu beban mati, maka ban yang lain tidak akan ikut mati. Yang ketiga, dengan rangkaian paralel, maka besar tegangan adalah tetap dan arusnya merupakan penjumlahan dari masing-masing arus yang ada. Dan kekurangan dari rangkaian paralel ini adalah yang pertama, rangkaian ini lebih sulit untuk dibuat. Kedua, dan untuk biaya pembuatan rangkaian ini akan lebih mahal dikarenakan membutuhkan banyak komponen. Yang ketiga, analisa kerusakan lebih sukar atau susah. Yang keempat, kurang efisien dalam mengantarkan listrik. Jadi ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama, saya menggunakan 2 lampu riting. Yang kedua, saya menggunakan kabel. Dan yang terakhir, sumber dayanya saya menggunakan aki. Ini adalah percobaan yang saya lakukan di rumah. Langsung saja kita sambungkan kabel dengan baterai. Sambungkan dengan bagian negatif dan positif baterai. Karena ini rangkaian seri, jadi nyala lampu itu lebih terang. Dan bahan-bahan yang digunakan
pun sedikit. Berbeda dengan rangkaian paralel dan seri paralel. Ini adalah percobaan saya selanjutnya. Langsung saja kita sambungkan kabel dengan positif dari baterai dan negatif dari baterai. Pastikan agar kabel menempel dengan baterai. Karena ini rangkaian paralel, jadi nyala lampu untuk bagian yang kedua itu lebih redup dan bagian pertama itu lebih terang, dikarenakan arus yang mengalir ke bagian lampu pertama dan komponen-komponen yang digunakan untuk rangkaian ini lebih banyak ketimbang rangkaian seri. Ini adalah contoh dari rangkaian seri paralel atau biasa disebut dengan rangkaian campuran. Lampu untuk nomor 1 dan 2 itu disusun secara seri, dan lampu 3 dan 4 disusun secara seri juga, dan 1 dan 3 itu disusun secara paralel. Karena ini rangkaian seri paralel, jika lampu 3 mati, jadi lampu 4 juga akan ikut mati. Berbeda dengan lampu 1 dan 2 yang akan tetap hidup karena disusun secara seri, dan lampu 1 dan 3 itu disusun secara paralel. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.